Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah kita bersama. Dan kita percaya kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih dan perlindungan Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang terus Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, mari Tuhan Kau kuduskan setiap kami, layakan setiap kami Tuhan, meninggikan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Sungguh kami rindu Tuhan, urapan Tuhan yang baru dan belas kasihan Allah turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur ada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami,
Kaulah anugerah buat setiap kami Tuhan. Kau memberikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kami tahu Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Inilah setiap kami yang mengasihi-Mu. Bangkitkan roh kami lebih lagi Tuhan, untuk kami terus memuji-muji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita bersuka cita, saudara-saudara. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan kita Yesus. Dia Allah yang besar, Dia Tuhan, Dia yang layak disembah dan ditinggikan. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bersuka citalah sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan terpuji. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan terpuji. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh dengarkan firman. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, berkati setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ada makanan rohani yang Kau siapkan buat setiap kami Tuhan. Mari kuatkan roh kami Tuhan, untuk kami menghadapi, kami menjalani kehidupan kami dalam hari-hari kami Tuhan. Kami tahu ada Tuhan bersama kami, ada perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat dan urapan-Mu yang baru atas hamba-Mu Tuhan. Dengan hikmat-Mu, dengan kata kalimat yang sederhana Tuhan, Kau membuat setiap kami mengerti, melewati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari siapkan hatimu lebih lagi saudara. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Oh, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari angkat tanganmu dengan sungguh, katakan kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Oh, segala bangsa akan datang
nama Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan-Mu turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu pagi ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kiralabasi kiralabasi kiralabalabalabalabalabalabalabala. Sikiralab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 ala. Sikiralab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 ala. Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiralabasi kiralabalabalabala. Kiralabasi kiralabala. Jesus, Jesus. Jesus, 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 kiralabalabalabala. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu sedang menjamah memberkati setiap kami ya Bapa. Engkau lawat setiap pribadi lepas kepada pribadi. Jangan lampaui seorang pun dari kami ya Bapa. Kami percaya pengurapan-Mu sedang bekerja menjamah setiap kami Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sudah jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami sehat, kami sembuh Tuhan, kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami yang lemah Tuhan diberikan kekuatan yang baru ya Bapa. Kami yang putus asa diberikan pengharapan yang baru Tuhan. Kami yang berbeban berat Tuhan sudah berkati jalan keluar dalam setiap masalah pergumulan yang sedang kami hadapi. Pada pagi hari ini Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami. Kami siap Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu yang Engkau mau sampaikan buat umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Pengurapan-Mu turunkan buat kami sekalian. Kami percaya kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan, mujizat terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ampuni setiap dosa, setiap kesalahan yang kami perbuat yang tidak berkenan di mata-Mu. Mari layakan dan kuduskan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin, amin. Shalom Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Ya, puji Tuhan semua sehat. Ya, semua dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita masih ada saudara yang dikasih Tuhan dalam ibadah di rumah masing-masing. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyatakan pertolongannya yang luar biasa untuk segera mungkin kita bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tema kita dulu, saudara yang dikasih Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Mari tangan saudara bersama dengan saya di kepala. Kita angkat tangan kanan kita tinggi, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita nyatakan tema kita tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. 3, 2, 1. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekali lagi, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan terus berkarya dalam setiap kehidupan saudara. Dia sedang menyatakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara dengan begitu luar biasa. Di depan kita sedang ada satu pergumulan yang baru, saudara yang dikasih Tuhan, yang sebelumnya kita tidak pernah berpikir ini akan terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita sedang ada di dalam satu keadaan yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Berkenaan dengan COVID-19 ini, kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan iya dan amin buat saudara dengan saya. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang ada bersama dengan saudara, yang menyertai saudara kemanapun saudara melangkah. Ada penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa buat setiap kita, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, masih bertalian dengan Paskah, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kalau tanggal 12 kemarin, 12 April yang lalu, saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh merayakan Paskah, saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa Paskah itu boleh terjadi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, karena kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam hari ini saudara, kita akan berbicara bagaimana gempa kuasa kebangkitan itu, ya saudara yang dikasih Tuhan, boleh menuntun kita memasuki pesta
panen raya, saudara. Panen raya dalam penuaian jiwa terbesar dan terakhir di era Pentakosta ini, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-28 ayat yang kedua berkata seperti ini, saudara. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya kita sebagai gereja Tuhan dengan apa yang terjadi hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa gereja harus hadir di tengah-tengah goncangan yang terbesar ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dengan apa? Dengan membawa kuasa kebangkitan bagi dunia itu, dengan membawa kuasa kebangkitan bagi dunia itu, saudara yang dikasih Tuhan. Setiap gereja yang berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan, di mana tiang awan dan tiang api itu menyertai perjalanan daripada gereja tersebut, saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan akan tolong dan Tuhan akan berkati dengan begitu luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa poin penting di sini. Ada beberapa hal-hal yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, ya, pasca daripada pandemi COVID-19 ini, saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama yaitu akan terjadi pandemi kelaparan yang melanda seluruh dunia. Terjadi pandemi kelaparan yang melanda seluruh dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara perhatikan, di depan mata saudara akan terjadi kelaparan secara jasmani yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Akibat dari COVID-19 ini, bagaimana ekonomi ya lumpuh dengan begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, di mana menimbulkan satu kepanikan, di mana menimbulkan satu kekhawatiran, menimbulkan situasi yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, ya, menimbulkan ketakutan yang begitu luar biasa, membawa orang ada di dalam kekhawatiran yang begitu dahsyat, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, akan ada dua ya kelaparan besar, saudara yang dikasih Tuhan. Kelaparan secara jasmani maupun kelaparan secara rohani itu akan terjadi. Yang pertama dulu, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah masa kelaparan jasmani ini, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Ishak diberkati Tuhan, bagaimana Ishak ditolong oleh Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang begitu luar biasa terjadi kekeringan, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan Ishak tidak boleh tinggalkan Gerar. Ishak harus tetap di Gerar dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Jangan lari ke Mesir, saudara yang dikasih Tuhan, karena Mesir itu berbicara bagaimana pertolongan dunia ada di sana. Saudara, sekalipun situasinya seperti ini, sekalipun COVID-19 melanda, membuat ekonomi menjadi lumpuh total, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi percayalah, hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita ada di dalam pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk itu, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ishak, mari kita juga lakukan sebagai gereja Tuhan di tempat ini, ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita lakukan, mari kita menabur, mari kita memberkati, mari kita menolong orang-orang yang memang perlu ditolong, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya ketika kita menolong, ketika kita memberkati, ketika kita menabur, saudara yang dikasih Tuhan, maka terjadi sesuatu yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12, saudara yang dikasih Tuhan, maka menaburlah Ishak pada tahun itu juga, maka diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Ishak menuai, saudara yang dikasih Tuhan, dengan begitu luar biasa. Ya, apa yang dia tabur tidak akan kembali dengan sia-sia, saudara yang dikasih Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, saya mengajak buat setiap kita, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita menabur, kita memberkati, kita menolong, saudara, orang-orang yang memang perlu ditolong, orang-orang yang memang perlu dibantu, kita bantu, saudara yang dikasih Tuhan, dan kita ambil bagian di dalamnya. Kita percaya ketika gereja Tuhan ambil bagian di tempat ini, saudara yang dikasih Tuhan, untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, maka Tuhan akan beracara di dalam kehidupan kita dengan begitu luar biasa. Saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Gereja Bethel Indonesia mengarahkan kita, saudara yang dikasih Tuhan, ya, untuk ada masuk di dalam doa puasa. Saudara, kita sedang ada masuk di dalam doa puasa selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan itu buat kita. Kita diberikan pengertian, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita menabur doa kita, untuk kita menabur, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam masa-masa yang begini sulit, saudara yang dikasih Tuhan, saudara dengan saya diminta
untuk kita boleh menabur. Karena kita percaya ketika kita menabur, Tuhan beracara di dalam kehidupan kita dengan begitu luar biasa. Kita persiapkan segala sesuatunya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya dengan hikmat Tuhan, bagaimana Yusuf ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, mengartikan mimpi Firaun di dalam masa-masa kelaparan, saudara yang dikasih Tuhan. Yusuf juga dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Yusuf bisa menerjemahkan mimpi daripada Firaun, dan Yusuf boleh diangkat menjadi seorang perdana menteri, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk itu kita boleh percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ketika Firaun berkata kepada Yusuf, adakah kudapati seorang yang bijaksana, seorang yang penuh dengan hikmat Tuhan yang seperti ini? Saudara, sekali-kali Yusuf berkata bukan hamba, tetapi ini hikmat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam proses kehidupan kita ini, dalam masa-masa yang sulit ini, kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan beracara di dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam situasi yang bagaimanapun. Kita percaya Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti berikan kekuatan buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah minta hikmat Tuhan, minta kemurahan Tuhan yang luar biasa itu untuk menolong kehidupan saudara, untuk menolong kehidupan kita, untuk menolong gereja Tuhan di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya ada hikmat Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang selalu mengandalkan Dia di dalam segala sesuatunya. Kita percaya itu membuktikan bahwa kita adalah seorang yang rendah hati. Ketika kita belajar untuk bergantung, untuk berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan sesuatu di dalam kehidupan kita dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saudara, kita boleh persiapkan diri kita untuk situasi yang ada ini, di dalam masa-masa yang sulit ini. Kita percaya ketika kita menabur, maka Tuhan akan beracara dengan begitu luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berkati hikmat untuk apa yang kita akan kerjakan di hari-hari selanjutnya. Pasti ada pertolongan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang begitu luar biasa, menolong dan memberkati kehidupan saudara dengan begitu luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya ada pandemi kelaparan rohani, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri gereja Tuhan untuk satu kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, di balik krisis ini pasti ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kelaparan rohani yang begitu luar biasa. Saudara, orang di mana-mana akan memuji Tuhan, orang akan di mana-mana akan mencari Tuhan, orang di mana-mana akan berseru kepada nama Tuhan. Itu dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menantikan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa buat kota kita Bekasi. Kita menantikan lawatan Tuhan boleh terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, buat Indonesia. Dan kita percaya saudara, akan terjadi satu kelaparan rohani yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, yang membawa gereja Tuhan untuk masuk di dalam masa panen raya, di dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ini. Kita percaya setiap kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, setiap kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, setiap kita saudara yang dikasih Tuhan siap dipakai untuk boleh menyelesaikan amanat agung itu dengan begitu luar biasa. Kita berdoa biar terjadi satu kegerakan yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan boleh diturunkan buat kota kita Bekasi. Di mana-mana orang boleh bertobat, di mana-mana orang boleh mencari wajah Tuhan, di mana-mana orang boleh berseru kepada nama Tuhan. Di jalan orang boleh berseru nama Tuhan, di pasar orang boleh berseru nama Tuhan, di mall saudara yang dikasih Tuhan orang boleh berseru di nama Tuhan, di kendaraan-kendaraan umum orang boleh berseru-seru akan nama Tuhan. Dan kita percaya Bekasi akan dilawat Tuhan, Bekasi akan mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Dan kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, ketika terjadi kelaparan rohani, gereja hadir di tempat itu, gereja boleh membagikan kasih, gereja boleh terus menjadi berkat bagi kehidupan daripada orang percaya. Maka terjadi sesuatu yang begitu dahsyat, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, di dalam masa kelaparan secara rohani ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu yang indah, Tuhan punya sesuatu yang dahsyat, saudara yang dikasih Tuhan, yang Tuhan sedang persiapkan buat jemaat Tuhan dengan begitu luar biasa. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, persiapkan diri saudara di dalam
menyongsong kebangkitan rohani, kebangunan rohani yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, di sini dikatakan bertalian dengan Paskah yang berbicara tentang kebangkitan. Kita percaya ada kebangkitan Tuhan yang sedang melanda buat kita kota Bekasi, saudara yang dikasih Tuhan. Bertahun-tahun kita berdoa biar terjadi revival buat kota kita Bekasi. Kita percaya ada satu revival yang Tuhan sedang persiapkan dengan luar biasa. Saudara, di hari-hari kita yang mengharuskan kita untuk banyak berdiam di rumah, saudara, kita terus berdoa, kita terus membaca firman Tuhan. Kita percaya dengan kita banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, banyak merenungkan, saudara yang dikasih Tuhan, maka terjadi sesuatu yang dahsyat. Kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, satu kali kelak akan terjadi revivalnya Tuhan dengan begitu luar biasa buat kota kita Bekasi. Bekasi dilawat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebangkitan Tuhan dengan begitu luar biasa. Apa yang terjadi dalam Yesaya pasal ke-60, maka terang Tuhan itu akan bersinar, saudara yang dikasih Tuhan. Maka orang-orang akan mencari Tuhan dengan begitu luar biasa. Bangkitlah dan menjadi terang. Kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, saudara dengan saya punya panggilan untuk menjadi terang, saudara, bagi dunia ini. Di dalam situasi yang mencekam, di dalam situasi yang sulit ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita diminta untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat buat gereja, saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi terang bagi orang banyak, saudara yang dikasih Tuhan. Kita boleh menjadi berkat buat mereka, dan kita percaya anugerah dan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan kesanggupan Tuhan menolong gereja Tuhan di tempat ini untuk mempersiapkan, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam persiapan panen raya yang begitu luar biasa. Ya, akan terjadi kebangunan rohani yang begitu dahsyat. Saudara percaya akan terjadi kebangunan rohani yang begitu dahsyat? Mari, ketika gereja bersatu, ketika gereja boleh merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari segala jalan yang jahat, maka Tuhan sendiri yang akan memulihkan negeri kita. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong, saudara yang dikasih Tuhan, dengan begitu luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, dengan terjadinya kebangkitan Tuhan Yesus, maka gempa, kuasa kebangkitan itu akan menolong kita memasuki pesta panen raya ini, saudara yang dikasih Tuhan, penuaian jiwa terbesar dan terakhir di era Pentakosta yang ketiga ini. Yang kedua, saudara, itu ada bala tentara surga yang hadir melindungi setiap kita. Mari kita perkatakan ini, saudara, ada bala tentara surga yang hadir melindungi kita. Haleluya. Mari perkatakan, saudara yang dikasih Tuhan, ada bala tentara surga yang hadir melindungi setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya sekarang waktunya kita menggunakan otoritas. Kita menggunakan, saudara yang dikasih Tuhan, kuasa otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita masuk di dalam pelayanan malaikat itu sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa malaikat itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan untuk menjadi pesuruh kita. Saudara, bagaimana kita bisa mempergunakan pelayanan malaikat ini dengan sebaik mungkin ketika saudara dengan saya banyak masuk di dalam pujian, banyak masuk di dalam penyembahan, banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, maka Tuhan akan berikan kuasa itu, saudara yang dikasih Tuhan, dengan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini waktunya kita pergunakan kuasa dan otoritas saudara untuk kita boleh memerintahkan malaikat-malaikat itu untuk berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 91, saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 91 ayat yang ke-11, saudara, dikatakan di situ,
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana malaikat-malaikat itu diperintahkan Tuhan untuk menolong, menjaga, memberkati saudara dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas bahwa malaikat-malaikat Tuhan ada bersama dengan saudara. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sedang menyaksikan dari rumah bagaimana live streaming ini terjadi, bagaimana malaikat Tuhan membangunkan saudara dari tidur untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk boleh mendengarkan puji-pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah bagian daripada tugas malaikat, bagaimana dia boleh membawa saudara untuk datang kepada Tuhan dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa malaikat-malaikat juga itu beracara dalam kehidupan kita, terutama buat anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kecil itu ada malaikat-malaikatnya sendiri, pribadi lepas kepada pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi perhatikan saudara mungkin sering dengar bahwa anak-anak kecil itu sering kali luput, saudara yang dikasihi Tuhan, dari bahaya. Karena apa? Karena ada malaikat Tuhan di dalamnya. Saudara, ketika terjadi gempa yang begitu luar biasa, seorang anak kecil bisa terluput, saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang ada malaikat Tuhan di dalamnya. Ketika terjadi saudara kecelakaan pesawat dan lain sebagainya, maka saudara sering juga lihat, menyaksikan bagaimana seorang anak kecil bisa terluput, saudara, dengan begitu luar biasa. Saudara, itulah fungsi malaikat. Dia menjaga, melindungi saudara dengan begitu luar biasa. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ada bala tentara surga, ada pasukan malaikat yang berjaga-jaga atas kehidupan saudara, atas kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu saudara tidak perlu takut. Untuk itu saudara tidak perlu gentar, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa situasi yang sulit seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ketika malaikat Tuhan ada bersama dengan kita, maka Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, bagaimana kehidupan Yakub ditolong oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-12, bagaimana malaikat itu, saudara yang dikasihi Tuhan, memberkati Yakub dengan begitu luar biasa. Yakub berkata, kalau kamu tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Saudara, di dalam pergumulan yang begitu luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang-panjang malam, saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub memohonkan berkat Tuhan. Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dan Yakub mengalami kemenangan yang begitu luar biasa. Aku tidak akan melepaskan engkau. Saudara, ketika malaikat itu bertanya, siapa namamu? Dia berkata, namamu Yakub. Sejak mulai hari itu namamu bukan Yakub lagi, tapi namamu Israel. Allah yang menyertai engkau dengan begitu luar biasa. Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, menghadapi COVID-19 ini, menghadapi resesi ekonomi global ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena ada pertolongan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, yang memberikan kemampuan-kemampuan yang ilahi, yang menolong kita, memberkati kita dengan begitu luar biasa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana juga kehidupan seorang Petrus ditolong oleh Tuhan ketika Petrus sedang dipenjara, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana umat Tuhan, bagaimana orang percaya pada waktu itu berdoa untuk keselamatan Petrus, berdoa syafaat untuk keselamatan Petrus, dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat itu saudara memberkati, menuntun, memberikan jalan keluar daripada kehidupan seorang Petrus. Dia melepaskan belenggu, dia melepaskan ikatan-ikatan, saudara, dia melepaskan Petrus dari penjara itu dengan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan begitu luar biasa. Pikir Petrus mendapatkan penglihatan atau mimpi, tetapi ternyata dia bukan mimpi, karena malaikat Tuhan beracara di dalam kehidupan Petrus. Pada waktu itu saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus sedang ada di dalam satu ancaman yang begitu luar biasa. Kalau waktu itu tidak ditolong, maka Petrus tamat riwayatnya pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan baik, Tuhan kirimkan malaikatnya menolong. Akibat saudara yang dikasihi Tuhan, doa syafaat yang dinaikkan oleh orang percaya pada waktu itu menolong dan memberkati Petrus dengan begitu luar biasa. Malaikat Tuhan dikirim, malaikat Tuhan disertai untuk kepada Petrus, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Petrus bisa lolos dari penjara itu karena ada tangan Tuhan lewat tangan malaikat itu memberkati dengan begitu luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara mengalami kepanikan, kalau saudara mengalami kekhawatiran, saudara mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, hari ini mari kita bertobat, saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya di tengah-tengah situasi yang seperti ini ada malaikat Tuhan yang selalu beracara. Dia memberkati dan menolong kita. Dia pasti punya banyak cara untuk menolong dan memberkati dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, malaikat Tuhan itu dia punya tugas turun dan naik ke surga. Dia punya tugas untuk turun dan naik ke surga, saudara yang dikasih Tuhan. Dia menyampaikan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan di muka bumi ini, pergumulan-pergumulan kita saat ini. Dia tahu, dia sampaikan kepada Bapa di surga, maka terjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa doa syafaat itu mengundang intervensi Allah, bahwa doa syafaat itu mengundang intervensi Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, malaikat itu punya tugas, saudara, ya, untuk dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Saudara, buat setiap saudara dengan saya, ketika saudara menghadapi situasi-situasi yang sulit, ketika saudara menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan, ketika saudara menghadapi kesulitan-kesulitan akan kesehatan saudara yang memburuk dan lain sebagainya, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti, saudara. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan pemulihan buat kita, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kesaksian dari seorang kapten pilot dari Batik Air, saudara yang dikasih Tuhan. Dia mengalami apa yang namanya terkena dengan virus COVID-19. Tetapi sekali lagi, saudara, di tengah-tengah kesakitannya, dia tetap berdoa buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tetap menaikkan pujian penyembahan, saudara yang dikasih Tuhan, kepada Tuhan. Maka terjadi sesuatu yang begitu dahsyat, maka terjadi sesuatu yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Kapten pilot dari Batik Air ini, saudara, boleh diselamatkan karena dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendoakan orang-orang yang sakit. Padahal dia kondisinya lagi sedang sakit, dia juga sedang mengalami terinfeksi dengan COVID-19, tetapi dia tetap berdoa buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memberikan kekuatan, dia men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, dia memutarkan lagu yang boleh menguatkan saudara yang dikasih Tuhan. Dan pujian ini boleh meneguhkan saudara dengan saya. Haleluya, Engkau gembala yang baik. Haleluya, saudara, kita punya Tuhan adalah gembala yang baik. Haleluya, haleluya. Mari minta tolong, yo, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Saudara yang dikasih Tuhan, malaikat itu punya tugas. Dia boleh mengikat setiap pekerjaan-pekerjaan iblis dan antek-anteknya. Saudara, berapa banyak hari-hari ini orang yang sedang ada di dalam lembah kekelaman itu, di antara hidup dan mati. Saudara, ada intervensi kematian yang begitu kuat. Roh kematian itu mencekam saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi kalau kita sudah dirujuk di dalam satu rumah sakit yang berkenaan dengan COVID-19 ini. Ada ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi ingat saudara yang dikasih Tuhan, ada bala tentara surga, ada pasukan malaikat yang siap menolong dan melepaskan ikatan-ikatan intervensi daripada COVID-19 ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kesaksian dari kapten pilot ini, saudara yang dikasih Tuhan, dia mengatakan ketika waktu itu dia ada dalam kondisi yang sudah tidak tahan lagi. Setelah selesai dia membaca firman Tuhan, dia ingin rasanya memuntahkan apa yang terjadi, yang ada di dalam tubuhnya.
Di samping dia ada seorang dokter yang juga terinfeksi dengan virus COVID-19. Dia bertanya, dokter, apa yang harus dia lakukan? Saya ingin memuntahkannya. Ya sudah, muntahkan saja. Dimuntahkan, saudara yang dikasih Tuhan. Maaf bicara, itu begitu banyak kotoran-kotoran, begitu banyak cairan-cairan yang kental, saudara yang dikasih Tuhan. Yang di dalamnya bukan mungkin itu COVID-19, saudara. Dan setelah itu dia memuntahkan, dia boleh merasa lega. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana ketika dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di dalam kondisi yang sakit, dia sambil duduk, dia terus bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan itu dengan suara lantang, dengan suara keras, sampai telinga dia mendengar, sampai orang-orang yang di sekitarnya juga mendengar. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa, yang boleh menguatkan dan meneguhkan kita bahwa ada malaikat Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kekelaman kita sekalipun, di tengah-tengah intimidasi yang begitu kuat, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan begitu luar biasa. Saudara, malaikat punya tugas, dia ingin melepaskan kekuatan supranatural, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, kapten pilot ini ketika dia diisolasi di dalam ruang sendiri, saudara yang dikasih Tuhan, dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Karena dia tidak bisa berinteraksi dengan yang lain. Dan di situ ada intervensi kematian yang begitu kuat. Tapi sekali lagi, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan lewat malaikat Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan supranatural yang begitu luar biasa untuk kita berpegang dan berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah masa situasi yang sulit, keadaan yang begitu luar biasa saat-saat ini, mari kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu sampai hari ini masih ada. Oh, mujizat itu masih ada. Malaikat Tuhan terus bekerja. Malaikat Tuhan terus bekerja, saudara. Bala tentara surga siap bekerja, menolong saudara, memberkati saudara dengan begitu luar biasa. Kalau dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 91 itu, saudara, bahwa malaikat-malaikatnya akan menjaga engkau di setiap jalanmu. Dia akan menantang engkau di setiap tangannya dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia menjaga kita dalam segala jalan kehidupan kita. Hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kesulitan-kesulitan siap mengancam kita. Tapi percayalah, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia pemelihara hidup kita. Dia gembala agung kita. Dia menolong kita. Dia memberkati kita dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, malaikat Tuhan juga beracara dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum terjadinya COVID-19, jauh sebelum terjadinya COVID-19, Tuhan juga beracara di dalam kehidupan Abraham, saudara. Bagaimana kota Sodom dan Gomora yang sudah jahat di mata Tuhan, dan kejahatannya itu sudah naik sampai ke Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kota Sodom itu mau di bumi hanguskan. Lalu Abraham memberanikan diri dalam doa syafaatnya. Kalau ada 50 orang benar saja di kota Sodom, apakah engkau akan membumi hanguskan? Tuhan berkata tidak. Lalu Abraham bertanya kembali kepada Tuhan, kalau ada 40 orang saja, orang benar, apakah engkau akan membumi hanguskan orang benar yang 40 itu bersama-sama dengan kota Sodom dan Gomora? Tuhan menjawab tidak. Sampai beberapa kali, saudara, terjadi dialog yang begitu luar biasa. Dan Tuhan dan Abraham bertanya, maafkan sekali ini saja, kalau ada 10 orang saja orang benar di kota Sodom, apakah engkau akan bumi hanguskan 10 orang benar dengan orang-orang yang ada di kota Sodom ini? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata tidak. Tapi karena tidak ada 10 orang pun orang benar di kota Sodom, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan dengan luar biasa dengan api Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan buat saudara dengan saya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Ketika saudara berdoa bersyafaat, maka terjadi sesuatu yang begitu dahsyat
dan begitu luar biasa. Saudara, bagaimana Petrus dilepaskan oleh malaikat Tuhan di dalam penjara. Bagaimana saudara yang dikasih Tuhan, Abraham dipakai Tuhan lewat malaikat-malaikatnya saudara, ya, untuk menyampaikan, untuk terjadi dialog sehingga kota Sodom sampai 10 orang saja, tidak ada orang yang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita percaya di dalam situasi yang sulit seperti ini, kita terus berdoa, kita terus bersapaat. Mungkin kita tidak bisa bertemu di gereja, mungkin kita tidak bisa bertemu dalam rumah doa yang ada, mungkin kita tidak bisa naik dalam menara doa bersama-sama. Tapi kita percaya ketika orang benar berdoa, bersepakat saudara yang dikasih Tuhan, maka terjadi sesuatu yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Ada campur tangan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa malaikat Tuhan itu campur tangan lewat doa syafaat orang percaya. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita doa terus buat Indonesia. Kita berdoa, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Terus berdoa saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hikmat buat Pak Jokowi dengan kabinet yang ada, boleh bekerja bahu-membahu, pemerintahan di pusat dan di daerah. Boleh Tuhan berkati hikmat untuk boleh menanggulangi COVID-19 ini dalam pertolongan Tuhan. Kita percaya ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan nyatakan buat Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah, Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut, karena kita punya gembala yang baik. Dia yang sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita hari lepas kepada hari. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya kita tidak mengerti akan apa yang terjadi sebentar lagi. Hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu, tapi kita percaya rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara, persiapkan hati saudara. Kita akan menuai jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, bahwa goncangan ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi goncangan yang terjadi sesuai dengan Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32 saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saudara, bahwa goncangan ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan sekarang ini semua profesi. Saudara, ketika dia memulai pekerjaannya, dia akan berdoa bersama-sama, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini akan terjadi saudara yang dikasih Tuhan dengan begitu luar biasa. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita merendahkan diri, kita memohon belas kasihan Tuhan, kita memohon campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan punya rencana di tengah-tengah goncangan yang hebat yang begitu luar biasa, supaya orang mencari Tuhan, supaya orang berbalik dari segala jalan yang jahat, supaya orang merendahkan diri dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa biarlah kemurahan Tuhan yang boleh berlaku di dalam kehidupan kita. Kita percaya apa yang bisa digoncangkan akan Tuhan goncangkan hari-hari ini dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, yang tidak bisa tergoncangkan saudara yang dikasih Tuhan, yaitu firman Tuhan itu sendiri, yang akan menolong dan akan meneguhkan kita untuk kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan yang besar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dicintai Tuhan, yang diberkati Tuhan, mari kita menantikan tuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini dengan begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya lewat goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini, orang akan berseru kepada nama Tuhan, orang akan mencari nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa keselamatan itu Tuhan akan berkati kepada setiap kita yang merindukan hari kedatangan Tuhan dengan begitu luar biasa. Untuk itu mari gereja Tuhan yang diberkati, kita persiapkan hati kita untuk mengalami apa yang namanya kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tema kita, saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang lebih besar di dalam tahun dimensi yang baru ini. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah
percayalah, Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Kita tidak mengerti sekarang, nanti kita akan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam gereja Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi gereja yang layak menyongsong hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan untuk itu Tuhan sedang persiapkan kita dengan begitu luar biasa. Tuhan akan menyatakan mujizat, Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongannya yang begitu luar biasa. Mari kita terus berharap, terus mengandalkan Tuhan, terus kita ada di dalam doa-doa syafaat kita dengan begitu luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau gembala yang baik. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Besertaku, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, gempa kuasa kebangkitan Tuhan ada bersama dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, akan ada perkara-perkara yang besar yang terjadi Tuhan di depan kami. Kelaparan secara jasmani sudah mengintip ya Bapa, kelaparan secara rohani juga sedang terjadi dengan begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan, biarlah kami boleh menabur, kami boleh memberkati Tuhan, maka campur tangan Tuhan akan bekerja di dalamnya. Ketika Tuhan memberkati hikmat buat Yusuf Tuhan, maka Tuhan juga akan berkati hikmat di dalam masa-masa yang sukar, di dalam masa-masa kering ini, di dalam masa-masa yang sulit ini Bapa, ada hikmat Tuhan. Seperti Tuhan anugerahkan hikmat buat Yusuf, Tuhan juga berkati hikmat buat kami ya Bapa, untuk kami mengandalkan Tuhan, untuk kami menabur Tuhan dengan apa yang kami buat ya Bapa, dengan apa yang kami punya Tuhan, di dalam kekurangan sekalipun ya Bapa, ajar dan tolong kami Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di atas segalanya. Biarlah Tuhan firman-Mu menolong kami dan memberkati kami ya Bapa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya ada bala tentara surga yang siap ada bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bala tentara surga itu ada lewat malaikat-malaikat-Mu Tuhan, untuk kami masuk Tuhan, mempergunakan otoritas, mempergunakan Tuhan nama Yesus yang luar biasa untuk memerintahkan Tuhan malaikat-malaikat itu. Malaikat-malaikat itu diperintahkan Tuhan untuk menjaga kami, untuk menjaga keluar masuk kami ya Bapa, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan perlindungan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan beracara, Tuhan beracara dengan begitu luar biasa. Kalau Tuhan tolong Tuhan Petrus di dalam penjara, Tuhan tolong Tuhan dengan begitu luar biasa. Malaikat Tuhan diutus untuk membawa Petrus keluar dari penjara itu dengan begitu luar biasa, dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Kalau Yakub Tuhan tolong ya Bapa dalam pergumulannya lewat malaikat Tuhan. Kami
percaya juga Tuhan bahwa Bapak Abraham juga diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Kami percaya malaikat itu ada bersama dengan kami Tuhan, menjadi pesuruh-pesuruh kami ya Bapa dengan begitu luar biasa untuk menjaga, melindungi kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut, karena kami punya gembala yang baik, gembala yang luar biasa, yang menuntun kami Tuhan dengan begitu luar biasa. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, kami percaya tangan Tuhan terlalu kuat, tangan Tuhan terlalu sanggup untuk menolong dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati dengan hikmat daripada Tuhan sendiri ya Bapa, untuk boleh keluar melewati Tuhan krisis ekonomi global ini, melewati Tuhan pandemi COVID-19 ini, karena kami percaya arti Paskah itu ya Bapa, kami boleh melewati semuanya itu dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya darah Yesus, perlindungan darah Yesus sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa ini ya Bapa, biarlah Tuhan di tengah goncangan yang terjadi, kami percaya Indonesia disayang Tuhan, Indonesia di hatinya Tuhan, Indonesia ada di dalam rencananya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya di tengah goncangan Tuhan, kami percaya akan terjadi penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Di tengah goncangan Tuhan, kami percaya Tuhan kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan dahsyat dan luar biasa. Kami tidak mengerti Tuhan sekarang, tapi kami akan mengerti bahwa rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat GBI, kami memberkati GBI, pakai GBI Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai juga Tuhan Oral Roberts University, pakai Tuhan COG, pakai Tuhan badan misi dunia lainnya. Kami percaya Tuhan, Tuhan Roh Kudus dicurahkan dengan begitu luar biasa di akhir zaman ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, setiap kami diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus, untuk boleh ada di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan begitu luar biasa. Pakai dan berkati gereja Tuhan di dalam situasi yang seperti ini ya Bapa, untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Mereka yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan berbeban berat, Tuhan berkati jalan keluar dalam setiap masalah yang mereka sedang pergumulkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus taruhkan roh doa, berkati roh doa Tuhan dalam hidup mereka, biar mereka boleh terus bersapaan Tuhan, memohonkan belas kasihan Tuhan, menyatakan sesuatu ya Bapa dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat goncangan demi goncangan yang terjadi. Di tengah-tengah goncangan sekalipun Tuhan, kami akan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai dan berkati segenap Tuhan pekerjaan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia di Teluk Puyung ini Bapa. Pakai gereja-gereja Tuhan yang lain ya Bapa. Inilah waktunya tubuh Kristus bersatu Tuhan, untuk menyatakan terang Tuhan, untuk menyatakan sinar kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan akan terjadi revival buat kota kami Bekasi. Bekasi dilawat Tuhan, Bekasi bagi kemuliaan nama Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati rekan-rekan yang membantu Tuhan untuk terselenggaranya Tuhan ibadah ini ya Bapa. Balaskan dan pulangkan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, kejayaan kami kembalikan hanya bagi Engkau saja, pemilik dari segala sesuatunya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Mari rekan-rekan yang diberkati Tuhan, kedangkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Sekarang mari pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan penghiburan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus mulai pada siang hari ini. Maranatha, Kristus datang kali yang kedua, menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.